Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita di sini dari Komunikasi Bisnis Kelas C. Di sini kita akan menjelaskan tentang bisnis UMKM, yaitu tentang makaroni ngehe. Oke, jadi di sini anggota kelompoknya ada saya, Poppy Indra Dewani, dengan NPM 120310240017. Lalu ada teman saya, Fajriah Nur Fauziah, dengan NPM 120310240048. Dan ada rekan saya yang bernama Yena Arifah Alfadia dengan NPM 120310240052. Oke, jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan apa sih bisnis UKM itu. Nah, di sini UKM ini adalah singkatan dari usaha kecil dan menengah, yaitu jenis usaha yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok dengan skala bisnis yang relatif kecil, baik dari segi jumlah karyawan, aset maupun omset penjualan. Dan UKM ini biasanya bergerak di berbagai sektor, seperti misalnya kuliner, kerajinan, fashion, jasa, dan juga perdagangan, serta memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional. Lalu di sini juga ada ciri-ciri dari UKM. Yang pertama, modalnya terbatas. Nah, jadi dia itu dikelola dengan modal yang kecil hingga menengah dan tidak sebesar perusahaan yang besar. Nah, yang kedua adalah jumlah karyawannya sedikit, yaitu biasanya memperkerjakan kurang dari 50 orang, lalu manajemennya sederhana, dikelola langsung oleh pemilik tanpa struktur organisasi yang kompleks. Yang keempat adalah pasar lokal atau terbatas. Jadi dia itu menargetkan pasar lokal atau wilayah sekitar. Lalu yang kelima ada lokasi usahanya tuh fleksibel, jadi dia tuh bisa dilakukan di rumah, kios, ruko, ataupun online. Nah, omsetnya ini tidak terlalu besar, yaitu memiliki batasan omset tahunan sesuai dengan ketentuan pemerintah, misalnya di bawah 50 miliar untuk UMKM menurut undang-undang di Indonesia. Dan produknya sederhana dan inovatif, jadi produknya itu dibuat berdasarkan kebutuhan lokal dan seringkali menggunakan kreativitas dan juga keunikan lokal. Oke, jadi di sini untuk peran UKM sendiri yang pertama adalah menyerap tenaga kerja. Jadi di sini UKM itu menyediakan banyak lapangan kerja, terutama bagi masyarakat dengan pendidikan menengah ke bawah. Lalu juga mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu memberdayakan ekonomi masyarakat lokal dan juga mengurangi kesenjangan ekonomi. Lalu selanjutnya di sini ada kenapa alasan kita memilih UKM di bidang F&B. Yang pertama karena kebutuhan pokok yang selalu dicari. Jadi makanan dan minuman itu kan merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga permintaan pasar akan selalu ada. Yang kedua adalah pertumbuhan cepat dan inovatif. Jadi UKM F&B ini sangat dinamis dan memang terus berkembang, terutama dengan hadirnya inovasi, rasa, kemasan dan juga cara penjualan yang kreatif sehingga mudah dipasarkan secara digital, yaitu produk makanan dan minuman tuh mudah dipromosikan melalui media sosial, marketplace, hingga layanan pesan antar seperti GoFood dan juga GrabFood. Dan juga banyak contoh UKM dan F&B yang sukses, misalnya kayak Makaroni Ngehe, ST Indonesia, Kopi Janji Jiwa, dan lain-lain yang berawal dari usaha yang kecil, kini menjadi brand nasional. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu makaroni ngehe. Jadi makaroni ngehe itu sebuah brand camilan pedas asal Indonesia yang terkenal dengan produk utama berupa makaroni goreng dengan berbagai tingkat kepedasan dan varian bumbu yang unik. Usaha ini didirikan oleh Reza Nur Hilman pada tahun 2013 yang saat itu masih berusia 23 tahun. Tanpa latar belakang bisnis sebelumnya, Reza memulai usaha dengan modal sekitar 20 juta, menjual camilan makaroni khas anak kos dengan kemasan dan branding yang nyeleneh, lucu, dan dekat dengan anak muda. Nah, untuk keunikan makaroni Ngehe ini, yang pertama menjual makaroni goreng pedas dengan berbagai level kepedasan. Ada dari level 0 sampai level 5. Yang kedua memiliki rasa khas dan pilihan bumbu seperti pedas, balado, keju, dan asin gurih. Yang ketiga, nama Ngehe dipilih karena terdengar lucu dan nyeleneh, sehingga mudah diingat. Apalagi kan target pasarnya itu anak muda ya. Terus yang keempat nih, promosi awal dilakukan lewat media sosial yang langsung viral di kalangan anak muda. Untuk perkembangan bisnis, awalnya kan pada tahun 2013 nih, didirikan hanya dengan modal 20 juta ya, tanpa latar belakang bisnis pula. Nah, karena promosinya itu lewat media sosial, jadi makaroninya ini viral karena menggunakan promosi kreatif dan nyeleneh di media sosial. Nama Ngehe yang unik dan berani membuat produk mudah dikenal.
Nah, target pasarnya ini anak muda dan pelajar yang menyukai camilan pedas. Nah, kan udah viral nih, mereka cepat ekspansi ke berbagai kota. Sekarang tuh udah ada sekitar 38 cabang di Indonesia karena permintaannya itu tinggi. Nah, sistem operasional juga mulai tertata secara profesional. Karena udah banyak outlet, mereka juga butuh manajemen yang profesional. Mereka mulai merekrut tim manajemen, tim produksi, dan distribusi. Mereka juga menerapkan SOP untuk menjaga kualitas dan konsistensi produk di semua outlet. Nah, untuk jenis produknya ini, mereka nggak jual makaroni doang, tapi ada yang lain juga. Yang pertama nih jelas makaroni kering ya, yang rasanya itu crispy dan renyah. Lalu ada juga makaroni basah, rasanya itu lebih ke kenyal dan gurih. Mereka juga jual usus crispy, kulit ayam crispy, dan keripik-keripik itu kayak keripik singkong, keripik kaca, dan keripik lainnya. Nah, produk-produk ini tuh cocok untuk anak muda yang suka ngemil nih dengan cita rasa yang pedas. Nah, untuk analisis produknya, apa yang membedakan makaroni Ngeh ini sama produk UMKM lainnya itu ada banyak level pedasnya nih. Yang level 0 ini yang nggak pedes, yang original, yang nggak suka pedes nih biasanya pesannya level 0. Terus ada level 1 sampai 2 ini pedasnya ringan, ya tipis-tipis aja lah. Terus level 3 sampai 4 ini pedas sedang. Kerasa pedasnya tapi aman aja gitu. Terus level 5 ini ada pedas maksimal kayak untuk yang pecinta pedas biasanya pesan level 5. Terus untuk inovasi kemasan ini mereka pakai ziplock karena kan makanannya ini crispy ya. Jadi mereka pakai ziplock supaya menjaga kualitasnya. Yang kedua desain kemasan nyentrik. Warnanya itu mereka pakai warna merah sama putih. Jadi cerah, menarik juga buat kita. Visualnya juga lucu. Ada kata-kata kayak ngemil kagak dosa atau ngehe enaknya ngelunjak. Nah itu membuat tertarik anak muda gitu. Lalu untuk ukuran ini ada kemasan kecil sama kemasan besar. Kalau kemasan kecil ini cukup buat sekali makan, tapi kalau kemasan besar ini buat disimpan nanti lama atau buat makannya bareng-bareng gitu, cocok banget. Terus juga ramah untuk dijual ulang atau reseller friendly. Jadi kayak kita bisa aja beli banyak nih, terus kita jualin lagi ke teman-teman itu cocok banget nih. Eh, Oke, selanjutnya itu SWOT UMKM Makaroni Ngehe. Pertama itu strength atau kekuatan, di mana Makaroni Ngehe itu mempunyai branding yang unik dan berani karena namanya yang rada gimana gitu di mata orang, jadi dia tuh menonjol, membuat perhatian gitu loh. Jadi banyak orang yang tertarik untuk membeli. Terus juga pemasaran digital yang efektif. Mereka itu aktif di media sosial untuk mereka itu aktif dengan membuat konten-konten yang menarik dan yang lagi viral. Terus juga harganya itu kompetitif dan terjangkau, dan itu masuk di kantong pelajar yang nggak mahal banget tapi masih oke lah untuk kita nyemilin saat kita lagi nugas ataupun yang lainnya. Terus itu ada kelemahannya, di mana makaroninya ini tuh mempunyai kelemahan dengan potensi ketergantungan pada tren pedas. Nah, mungkin pas lagi viral-viral itu tuh naik, tapi kalau emang selera konsumen udah berubah, itu tuh bisa mengancam mereka, eh, mempengaruhi mereka, bisa jadi apa sih, konsumen itu menurun. Terus juga produknya itu terbatas pada camilan pedas. Nggak semua orang kan suka pedas, tapi tadi tuh ada yang level 0 dan level itu mungkin bisa divariasikan lagi ke depannya. Terus juga resiko nama brand yang kontroversial. Nah, sebenarnya nggak tahu ya, nama ini tuh rada rada gimana gitu, rada rada apa ya, rada kasar gitu loh. Kalau nggak enak didengar aja, kalau orang nggak tahu mah apa sih gitu. Terus juga selanjutnya itu ada resiko fluktuasi harga bahan baku, di mana semakin hari itu biasanya semakin waktu berjalan harga itu semakin naik. Gimana cara perusahaan itu eh, harganya tetap terjangkau tapi dengan mereka mendapat keuntungan yang bagus. Terus ada opportunities atau peluangnya. Mereka bisa dengan mengembangkan produk baru, berinovasi dengan produk-produk makanan mereka biar konsumen itu tidak bosen, tidak jenuh. Terus ada kedua itu ada kemitraan strategis atau kolaborasi dengan brand lain. Mereka juga bisa collab dengan brand-brand atau makanan lain, dan juga
bisa collab dengan influencer lain. Jadi kayak kalau ada influencer yang udah terkenal terus kita collab terus kayak apa sih yang mereka makan terus kayak penasaran kayak enak pasti kayak apa ya tertarik untuk beli. Terus juga bisa juga meningkatkan penjualan lewat online atau e-commerce. Nah sekarang itu kan udah zamannya online apa-apa serba online kan jadi nggak bisa yang di offline doang karena orang juga sekarang udah males capek jadi kayak tinggal pesen lewat tinggal pesen dan antar aja gitu jadi kayak mungkin lebih ditingkatkan ke situ terus juga ketika itu ada bisa dengan ekspansi pasar yang lebih luas bisa menambah cabang di tempat yang bukan susah tapi apa ya yang emang banyak minatnya tapi orang-orang tuh di situ tuh belum ada gitu loh bisa diperluas lagi terus juga ada selanjutnya itu ada threat atau ancaman nah di sini tuh makaroninya itu tuh mempunyai ancaman di mana sekarang itu banyak pesaing baru dan banyak yang apa imitator banyak yang ngikutin gitu loh jadi kayak mungkin lebih dengan lebih harga terjangkau atau yang lebih murah jadi kayak daripada gua beli ini kayak nggak saya beli ini mending beli yang lebih murah sama kok beda dikit doang gitu terus juga karena pedes juga isu kesehatan sosial ya jadi tuh ada beberapa berita tentang isu kesehatan kok kesehatan sosial maaf ada isu kesehatan dan keamanan pangan di mana nggak semua orang kan bisa makan pedas atau gimana ya kalau kebanyakan pedas juga bisa ada beberapa orang bisa sakit ataupun gimana terus juga ya seperti itu intinya terus juga ada perubahan tren dan selera konsumen nah yang tadi aku bilang jadi tuh mungkin sekarang lagi tren nih makanan pedas tapi kalau emang nanti trennya berubah dari ke yang manis ataupun apa mereka tuh harus itu tuh menjadi ancaman buat mereka karena itu mempengaruhi minat pembeli jadi kayak mungkin mereka dapat omsetnya tuh dapat menurun terus juga ancaman mereka itu review negatif di media sosial jadi bisa menurunkan pembeli-pembeli lanjut. Nah, selanjutnya itu ada strategi harga. Di mana makaroni ini tuh menggunakan strategi harga yang terjangkau dan kompetitif. Target pasar mereka itu anak muda, pelajar, dan mahasiswa sehingga harga produk disesuaikan agar tetap ramah kantong namun tetap menguntungkan. Nah, ciri-ciri strategi harga mereka itu harga itu mulai dari 5.000 sampai 20.000 tergantung ukuran dan jenis produk. Itu murah kan? Jadi kayak kita bisa sembari jadi kayak buat anak kuliah, anak SMA enggak yang menguras kantong banget gitu. Terus juga ada tersedia pilihan paket hemat atau bundle snack untuk mendorong pembelian dalam jumlah lebih besar. Itu tuh lebih hemat, lebih murah gitu. Terus selanjutnya itu ada mereka juga menyesuaikan harga berdasarkan lokasi outlet, misalnya harga di area kampus itu biasanya lebih murah dibandingkan di mall atau tempat wisata. Nah, terakhir itu ada selanjutnya itu strategi ini menciptakan kesan murah tapi tidak murahan gitu loh, yang cocok untuk pasar anak muda. Lanjut. Nah, selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Nah, pertama itu ada branding yang nyentrik dan provokatif. Nah, yang tadi aku bilang namanya itu udah gimana gitu. Sebenarnya kalau kata makna aslinya itu rada kurang enak didengar. Itu tuh yang tadi aku bilang membuat orang-orang kayak apa sih gitu. Jadi kayak menarik perhatian itu tuh jadi orang-orang tahu brand ini. Terus kedua itu dengan pemasaran digital dan media sosial. Nah, mereka juga aktif dalam media sosial mungkin dengan konten-konten mereka itu. Terus juga bisa dengan collab dengan influencer dan mengendorse seleb-seleb lainnya. Terus juga tidak hanya lewat online, mereka juga bisa lewat offline, mungkin mengadakan promo atau diskon kali ya. Nah, juga mereka punya tokonya sendiri juga. Terus juga selanjutnya itu layanan cepat atau sistem franchise. Mereka itu bisa kayak jadi tuh sistem franchise itu tuh orang bisa beli dan orang tuh bisa buka usaha ini juga.
namanya tetap sama dan itu tuh bisa ada di mana-mana gitu loh. Jadi kayak nggak cuman ada di sini doang. Ya, terus selanjutnya itu strategi pemesanan juga mereka tuh fokus pada harga kompetitif dan kualitas pelayanan. Lanjut. Nah, di sini ada tantangan dari makaroninya itu tuh karena mereka mempunyai cabang yang banyak, jadi mereka tuh tantangannya harus gimana cara menjaga konsistensi kualitas di banyak cabang gitu. Terus dua itu ada persaingan ketat di industri camilan pedas. Nah, sekarang itu bukan hanya makanan nih doang yang jual kayak gini, tapi di luar sana juga udah banyak yang jual kayak gini yang mungkin lebih murah ataupun lebih bervariasi. Terus juga tantangan itu persepsi negatif terhadap nama Ngehe itu loh. Terus selanjutnya itu ada ketergantungan pada tren yang tadi dibilang, di mana kalau trennya udah berubah, selera konsumen juga pasti berubah gitu loh, ngikutin tren. Kita tuh sekarang tuh pada banyak yang FOMO-FOMO gitu kan, jadi kayak ya gitu. Terus juga tadi yang udah dibilang juga resiko fluktuasi harga bahan baku, yang harga bahan baku semakin naik, tapi kita tetap harus bikin harga jual kita tuh masih terjangkau gitu. Terus mungkin sebelahnya itu ada solusi di mana bisa kita standarisasi SOP, pelatihan rutin untuk karyawan dan mitra. Jadi kayak kita juga memantau terus konsistensi kualitas di banyak cabang. Mungkin nggak kita yang turun gimana, tapi kan di setiap cabang pasti punya kepala cabang, jadi mungkin bisa lewat mereka gitu loh. Terus juga kedua itu ada audit kualitas secara berkala untuk memastikan semua outlet itu sesuai standar. Yang ketiga itu ada kita tuh apa sih solusinya, yang ketiga itu bisa dengan makanannya itu tuh selalu improve dan berkembang berinovasi. Jadi kayak yang udah ada bisa dikembangin lagi ataupun menambah varian-varian baru. Terus solusinya juga kita tetap harus fokus pada kualitas produk dan pelayanannya. Nah, yang terakhir itu tuh harus rutin melakukan riset tren dan feedback pelanggan dan meluncurkan produk atau edisi terbatas untuk menjaga excitement. Jadi kayak ya mungkin tren sekarang pedas, tapi jangan kayak udah aja flat gitu, kita nggak ngeriset, nggak cari tahu, dan kita juga harus tetap ngikutin perkembangan zaman untuk bisa tetap bertahan gitu loh. Jadi kayak kita bisa mengetahui apa nih ke depan kita mau ngapain, kayak menentukan variasi apa atau apa yang perlu dikembangkan. Next. Oke, jadi demikian presentasi dari kami mengenai bisnis UKM yang telah dibahas gitu. Semoga dapat memberikan inspirasi dan wawasan mengenai potensi dan juga tantangan dalam menghadapi pelaku UKM di Indonesia. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.